wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara diseminasi guru penggerak modul budaya positif. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan sebelumnya terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini. Nah, pada kesempatan ini kami akan mensosialisasikan atau mendesiminasikan dari program guru penggerak kami, yaitu Bapak Bilal nantinya ya. Nah, sebelum kita mulai ke acara inti Bapak Bilal, marilah kita buka ini. Untuk pembukaannya dibuka oleh Bapak Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Rejang kepada Bapak Sunan Gandhi MTPD. Kami persilakan. Oke, terima kasih kami ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SMK 1 Cirebon, yang kami hormati narasumber yaitu peserta diseminasi guru penggerak SMK 1 Cirebon, Bapak Bilal S1 SPD. Bapak-bapak, Ibu, setelah ini insyaallah kita Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita ucapkan puji serta syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat serta inilah sehingga kita dapat hadir di sini, yaitu dalam rangka diseminasi guru penggerak SMK 1 Cirebon, yaitu berupa kegiatan aksi nyata budaya positif untuk guru-guru di lingkungan SMK 1 Cirebon. Harapan kami kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Bapak Ibu bagaimana budaya positif di sekolah, seperti materi yang akan disampaikan nanti, mulai dari misalnya kita budaya positif, yang kedua itu institusi, yang ketiga itu membuat keyakinan kelas sehingga proses pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan baik. Harapan nanti juga ini menjadi modal dasar atau modal awal bagi rekan-rekan guru yang lainnya yang akan mengikuti seleksi calon guru penggerak di angkatan berikutnya, dan kita harapkan pemateri nanti dapat menyampaikan materinya dengan baik sehingga mudah dipahami oleh peserta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi guru penggerak SMK 1 Cirebon berupa aksi nyata budaya positif dengan resmi saya buka. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Rejang. Selanjutnya kita masuk ke materi inti kepada Bapak Bilal Iswanto SPD. Kami persilahkan. Nanti ada sesi tanya jawab ya Bapak ya. Silakan Bapak Ibu ya. Untuk materi ini Bapak Bilal Iswanto akan menyampaikannya. Izin dari Bapak Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat, kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada sebagian yang masih bingung kenapa berada di ruangan ini. Jadi kita berada di ruangan ini sebenarnya dalam rangka aksi nyata kami para calon guru penggerak untuk mendesiminasikan atau menyebarluaskan hasil pelatihan kami. Sebenarnya kalau dari saya pribadi Bapak Ibu pengen menyampaikannya ini sudah sejak lama, tetapi berhubung kesempatannya sekarang dan kebetulan memang ini diharuskan, tetapi niat kami sebenarnya tulus, bukan hanya untuk mengerjakan tugas-tugas kami, tetapi memang tulus untuk menyebarkan hal-hal yang kami rasa ini akan sangat baik untuk kita sampaikan, dan mudah-mudahan ini jadi perubahan untuk kita semua.
Oke Bapak Ibu, kita mulai saja. Hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai bagaimana sih budaya positif itu dan bagaimana menciptakan budaya positif tersebut. Sebenarnya nanti akan ada beberapa topik yang kita akan bahas. Nanti akan kami bagi dari saya, Ibu Munawarah dan Pak Sunan. Untuk di awal ini kita akan mulai dengan budaya positif Bapak Ibu. Nah, topiknya kurang lebih nanti akan ada 6. Memang ada cukup banyak waktu, nanti akan menyita waktu Bapak Ibu. Cuman mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahaminya. Kalau serasa ada sesuatu yang kurang tepat atau ada yang perlu untuk kita bahas lebih lanjut, silahkan dicatat saja, nanti akan kita diskusikan di akhir nanti. Jadi saya ke bagian topik kedua, 1 dan 2 Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dan teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi kita mulai saja. Untuk yang pertama, pembahasan kita hari ini, kita harapkan nanti Bapak Ibu setelah kita keluar dari ruangan ini, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang mengetahui konsep bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tetapi setidaknya hari ini kita mengulang kembali atau mengulas kembali, mengingat kembali seperti apa sih konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya positif itu nanti seperti apa. Kemudian nanti kita akan mencoba melakukan evaluasi dan refleksi. Nanti akan ada beberapa contoh yang diberikan oleh Bu Munawarah nanti di akhir pertemuan di bagian refleksi nanti. Kemudian bagaimana memahami peran seorang guru untuk membangun budaya positif tersebut. Mudah-mudahan nanti setelah keluar ruangan ini kita menghasilkan sesuatu untuk mencapai tujuan dari 3 tujuan ini. Oke, sebelum kita mulai Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Nanti silahkan dijawab. Mudah-mudahan pertanyaan pemantik ini nanti di akhir pertemuan akan terjawab. Yang lebih baik itu seperti apa? Kita coba ya Bapak Ibu satu-satu. Di sini ada sebuah pernyataan. Jadi Bapak Ibu cuma diminta untuk menyetujui atau tidak ketiga pernyataan ini. Oke ya Bapak Ibu, kita coba satu-satu ya. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, jadi yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Siapa yang setuju atau tidak bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju? Setuju Bapak Ibu? Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju semua ya? Oke, mayoritas setuju. Ada yang agak masih ragu-ragu, kita agak setuju ya. Kemudian nanti pertanyaan apakah kita wajib harus setuju atau tidak, jawab di akhir pembelajaran. Kedua ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju ya? Oke, setuju. Terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dari ketiga pernyataan ini semua Bapak Ibu setuju ya. Oke, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan di akhir pertemuan ada terjadi perubahan paradigma dari diri kita semua ya. Kita semua yang ada di sini. Selanjutnya kita akan memasuki yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya sudah menyiapkan kertas Bapak Ibu. Silakan tolong dibantu untuk membagikan. Sebentar, kalau kata pena panitia menyiapkan, tenang aja. Bukan apa? Tinggal. Siapa yang bawa pena Bapak Ibu? Jangan marah kalau anak tidak bawa pena. Ya, jangan marah kalau anak tidak bawa pena. Baru siapkan dulu, tahu. Pertanyaan ini kan ada siap. Makin banyak pena. Kata soal.
Jadi terbalik ya Bapak Ibu. Biasanya guru mencerminkan anak didik, ini terbalik ya. Anak didik mencerminkan guru ya. Bapak untuk bercandanya. Oke, kita ada permainan Bapak Ibu. Di situ ada kertas, boleh disobek ukuran lebih kecil supaya Bapak Ibu nanti mudah untuk menggenggamnya. Jadi sekarang berdua ya, Pak Ludi sendirian ya. Boleh dengan Pak Sunan mungkin. Kita coba. Jadi nanti coba jadian berdua, satu sebagai si A dan satu sebagai si B. Untuk si A silakan sobek secari kertas, kemudian silakan tuliskan benda atau apapun yang menurut Bapak Ibu itu berharga untuk Bapak Ibu. Jadi silakan dituliskan aja. Misalkan emas 1 kilogram misalkan ya, atau apapun itu yang kira-kira menurut Bapak Ibu sangat berharga dalam diri Bapak Ibu. Ya, benda atau sesuatu, bisa barangkali anak gitu misalkan ya. Jadi benda atau sesuatu bebas, oke? Yang berharga, benda atau sesuatu, oke? Yang sangat berharga. Kemudian setelah ditulis, kertasnya bisa dilipat atau dikeremas gitu ya. Kemudian silakan dikepal. Jadi janjian aja Bapak Ibu, atau nanti gantian boleh. Silakan masing-masing ditulis. Kira-kira apa? Silakan, sudah dapat? Sudah ditulis Bapak Ibu? BPKB. Sudah ditulis? Usahakan kecil aja biar kita mudah menggenggamnya. Oke, nah sekarang yang jadi B ini sudah ditentukan Bapak Ibu. Untuk yang pertama siapa A, siapa B? Sudah ditentukan termasuk kelas siapa A, siapa B? Benar ya? Sepertinya Ayunya ingin yang A, mereka kuat sepertinya. Oke ya. Untuk yang B, nah, sepertinya Ayunya banyak yang berharga. Sudah ditulis banyak. Oke ya. Jadi yang B, bagi yang B silahkan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta si B memberikan benda yang ada di genggamannya. Boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, ya, apa saja agar si A tersebut dapat memberikan benda berharga yang ada di genggamannya. Oke Bapak Ibu, boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja boleh dilakukan si B untuk mengambil dari genggaman si A. Coba tadi yang nggak berargonya tadi kira kasih laptop. Ini harganya dipancing ke sini. Oke, sudah Bapak Ibu? Belum? Oke, kalau sudah siap A, B, kita hitung sampai 3 ya. Siapa yang? Oke, kita hitung ya, kita mulai 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Luar biasa, ujung kali putih kiri luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh. Ya silakan. Oke, cukup ya. Atau sekarang kita gantian, yang A tadi menjadi si B menjadi si A. Silakan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup ya. Oke, sekarang kita coba. Kalau bikin gubernur dari kepala sekolah. Disuruh jadi gubernur dan. Oke, sekarang kita. Sekarang bagaimana kita dapat mengambil pelajaran dari permainan yang simpel tadi Bapak Ibu? Silakan, boleh si A atau yang jadi si A atau yang jadi si B. Kira-kira apa yang terjadi? Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan Mas.
Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya merasa bahwa ketika saya diminta teman saya untuk mengambil barang yang berharga bagi saya itu apapun tawarannya sepertinya berat sekali untuk memberikan. Kenapa? Karena di sini menyangkut masa depan saya, menyangkut keluarga saya, dan itu hak saya dan milik saya, dan saya tidak mau itu berikan ke orang lain apapun wujud lainnya. Kenapa? Karena inilah hidup saya. Kenapa? Karena dia tidak tahu kepentingan saya. Jadi walaupun dia bujuk bagaimanapun, tadi saya sempat ditawari menjadi gubernur ya. Walaupun ditawarkan di gubernur, saya nggak mau, tetap pengen bertahan. Jadi ini prinsip saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sunan. Kita kasih plus untuk Pak Sunan. Jadi semangatnya sudah agak turun di tadi. Snacknya belum keluar dulu. Oke, itu bagi yang si A. Jadi Pak Sunan tadi menjadi si A tidak mau memberikan apapun rayuan atau bujukan atau penghargaan yang akan diberikan. Silakan mungkin yang bisa mewakili si B. Seberapa sulitnya mengambil barang berharga dari si A? Silakan. Ada yang mau mewakili si B? Iya, Miss Vidi. Silakan, ada yang mau? Ada PSHU. Ibu Kiki mungkin yang menawarkan SHU dengan Ibu Vero tadi. Boleh, Bu Kiki? Si B. Baik, terima kasih. Tadi sudah mencoba untuk membujuk rayu Bu Vero, bahkan diancam nggak dikasih SHU. SHU-nya besar ini Pak bilang. Ternyata Bu Vero-nya tidak tahu. Nggak tahu, boleh ditanya apa isi kertas Bu Vero. Boleh tanya Bu, apa isinya? Suami. Sama seperti dengan Pak Sunan, ini masa depan saya untuk terus dan terusnya. Apalah itu? Apakah itu? Boleh tahu Bu? Berarti sama kayak Pak Sunan ya. Curiga kamu Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Kiki. Kita kasih plus Bu Kiki. Oke, jadi tidak dapat juga ya Bu ya. Rayuannya nggak dapat. Nggak mempan ya. Rela kehilangan SHU ketimbang benda berharga yang di tangan ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dari permainan ini ada beberapa ilusi kontrol yang dapat kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa ilusi guru dapat mengontrol muridnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi memaksa apapun yang kita inginkan, kita bisa memaksa. Itu ilusinya Bapak Ibu. Artinya ilusi ini adalah sesuatu hal atau paradigma yang selama ini tidak tepat yang ada pada diri kita. Kita lanjutkan ya. Nah, seperti apa sih stimulus respon dan teori kontrol dari, mungkin ini masih ada hubungannya dengan permainan kita tadi ya Bapak Ibu. Jadi ada sebuah perubahan paradigma antara stimulus respon dan teori kontrolnya. Bagaimana stimulus itu dapat memberikan kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap tadi ya, permainan tadi? Apakah yang memiliki kontrol si A yang memegang benda berharganya, ataukah si B? Kira-kira siapa Bapak Ibu yang memiliki kontrol? Si A atau si B? Ya, yang memiliki kontrol adalah si A. Itu yang memiliki kontrol penuh. Si B, apapun yang dilakukan selama si A itu tidak dipenuhi keinginannya, atau niat si A itu sudah bulat untuk mempertahankan benda berharganya, maka apapun yang akan dilakukan si B itu tidak akan bisa. Baik itu dalam bentuk bujukan, rayuan, penghargaan, ya, ataupun bahkan mengancam. Semakin mengancam semakin dipegang erat, ya. Kalau dibujuk masih agak ragu-ragu, tapi masih tidak ada yang memberikan tadi ya. Oke, nah ada beberapa stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori adalah kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi artinya Bapak Ibu,
kita seharusnya bisa memandang bahwa anak itu punya pandangan yang berbeda terhadap dunia. Harusnya kita bisa memahami seperti apa sih pandangan anak itu terhadap dunia. Bukan berpandangan bahwa kita bisa merubah pandangan si anak itu sesuai dengan keinginan kita, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi mungkin ada beberapa dari kita selama ini melihat bahwa perilaku buruk siswa itu ternyata salah. Pokoknya namanya siswa berperilaku buruk pasti salah. Padahal menurut teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya siswa melakukan sebuah kesalahan, sikap yang salah itu pasti ada tujuannya. Nah, tugas kita adalah mengetahui apa sebenarnya tujuan anak tersebut dan sebisa mungkin kita memenuhi tujuan tersebut. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal menurut teori kontrol adalah hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Jadi sepakat seperti yang disampaikan Ibu. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi tidak bisa kita sebagai guru mengontrol anak, ya Bapak Ibu. Jadi anak sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sejatinya bahwa kita tidak bisa sama sekali mengontrol orang lain. Jadi sama sekali kita tidak bisa mengontrol anak, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu hal yang salah. Jadi sudah dibujuk tadi berusaha untuk dipaksa. Padahal seharusnya kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kalau tidak mau dibujuk, tidak mau juga dipaksa, kita harus memberikan pilihan-pilihan untuk mendapatkan win-win solusinya. Kemudian terakhir, berpikir menang dan kalah. Pokoknya kalau udah aku yang menang, kamu yang kalah. Atau kebalikannya. Pokoknya kalau aku dan kalah harus menang misalkan. Padahal menurut teori kontrol bahwa yang seharusnya digunakan adalah berpikir win-win solution atau menang-menang. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada teori kontrol dari William Glasser mengenai disiplin positif. Kita akan bahas di tengah ke kiri ya Bapak Ibu, tengah ke kiri, nanti tengah ke kanan akan disampaikan teman CKB yang lain. Jadi menurut teori kontrol bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Jadi kita belajar untuk mengontrol diri kita, apa potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia. Kemudian sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu pengen mendapatkan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang dihargainya. Nah, untuk itu kita masuk ke dalam nilai-nilai yang dihargai tadi. Apa sih nilai-nilai yang dihargai tadi? Kalau bila perlu kita yang membentuk nilai-nilai itu supaya anak itu dapat menghargai nilai-nilai tersebut. Nah, nilai-nilainya apa nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian Bapak Ibu, seperti teori kontrol tadi bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya anak punya tujuan untuk melakukan sesuatu ya, dapat memiliki tujuan melakukan sesuatu. Nah, tujuan anak itu bisa kita bagi menjadi dua, dari motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar atau motivasi dari intrinsik. Kira-kira Bapak Ibu, lebih efektif kita memberikan motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Mana yang lebih efektif Bapak Ibu? Motivasi yang kita berikan dari luar atau motivasi yang dari dalam diri? Dari dalam ya Bapak Ibu, sepakat ya. Jadi kita sendiri saja melakukan sesuatu males kalau dipaksa. Kita pengennya motivasi dari sendiri. Motivasi dari sendiri itu yang jauh lebih besar, yang bisa mengalahkan apapun halangan di depan kita ya Bapak Ibu. Jadi di sini dibagi dua. Yang pertama, motivasi ekstrinsik itu adalah dua hal: untuk menghindari hukuman. Ya, jadi anak melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Ya, masuk terus biar nilainya bagus, misalnya mengerjakan tugas biar nilainya bagus. Jadi itu motivasi ekstrinsik. Seharusnya kita dapat memberikan motivasi intrinsik. Misalkan untuk menghargai diri sendiri, saya harus dapat menghargai diri sendiri. Makanya saya datang tepat waktu, misalnya. Saya harus belajar dengan sungguh-sungguh agar saya dapat pendidikan atau pembelajaran yang baik. Jadi menghargai diri sendiri.
Kemudian nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan yang dipercaya seperti disiplin, yang kerjasama, gotong royong, ya, dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, poin ini nanti yang akan banyak kita bahas Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas yang berisi tentang nilai-nilai kebajikan supaya anak itu mempercayai atau menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena motivasi intrinsiknya. Kita lanjut. Kemudian apakah makna disiplin? Nah, disiplin ini bahasa Latinnya disiplina, yang artinya adalah belajar. Pada arti yang sebenarnya bahwa disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Itu pengertian yang sebenarnya Bapak Ibu, ya. Jadi pengen menggali potensi dirinya untuk sebuah tujuan. Tetapi di budaya kita kebanyakan istilah disiplin itu berubah menjadi sesuatu atau seseorang pada orang lain untuk melakukan kepatuhan. Jadi intinya disiplin yang sekarang biasa kita dengar itu seperti seolah-olah seseorang yang ingin patuh dengan orang lain, atau kecenderungannya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya seperti itu. Harus tepat waktu, kan merasa tidak nyaman untuk tepat waktu itu, ya. Atau bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita mendengar kata disiplin itu sudah tidak nyaman, ya. Itu yang ada di budaya kita. Mendengar disiplin itu kayaknya nggak enak sekali, ya. Harus bangun pagi-pagi, harus datang tepat waktu, harus duduk di kelas, harus mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Jadi sudah berubah makna disiplin dengan makna yang sebenarnya dan makna yang sekarang ada di budaya kita. Nah, selanjutnya di sini ada sedikit nilai-nilai kebijakan universal Bapak Ibu. Apa itu kebijakan universal? Adalah sebuah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai ini bersifat universal, artinya tidak terbatasi bahasa, tidak terbatasi suku, bangsa, agama, latar belakang, geografi, dan lain sebagainya. Artinya nilai-nilai ini bisa kita pakai dimanapun. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, tadi yang disampaikan William Blazer. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi kalau seseorang mengaitkan atau menghargai nilai-nilai kebajikan, maka akan timbul motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan oleh Undang-Undang Pendidikan Nasional. Nah, selanjutnya di sini ada nilai kebajikan yang ingin dicapai yang sekarang sedang didengung-dengungkan pemerintah, yaitu P3, ya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di mana keenam profil ini masih ada elemen-elemennya yang sangat banyak sekali. Yang berakhlak mulia bukan hanya berakhlak kepada Tuhan, berakhlak juga kepada sesama, kepada lingkungan, ya, dan lain sebagainya. Ini hanya nilai-nilai kebajikan sedikit dari pemerintah, Bapak. Masih ada teori-teori nilai kebajikan yang dikeluarkan oleh filsuf-filsuf pendidikan. Oke, sebelum kita masuk ke bagian kedua, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, bahwa Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kalau kita ibaratkan, misalkan Bapak Ibu, anak murid kita adalah padi, ya, anak murid kita adalah padi. Kira-kira Bapak Ibu, padi itu yang bisa membesarkan bulirnya siapa Bapak Ibu? Apakah petani atau siapa? Padi, ya Bapak Ibu, kan ada bulirnya itu, ya, buahnya. Kira-kira yang bisa memperbesar bulir buahnya itu siapa? Siapa Bapak Ibu? Siapa? Allah menciptanya, ya, luar biasa. Ya, jadi terima sekali Bu Ega. Jadi itu memang sudah kodratnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada tambahan tadi diberikan pupuk oleh petani supaya subur dan bijinya besar. Ada pendapat lain, Bapak Ibu? Miss Win tadi? Iya, bulir padi itu bisa besar, siapa yang bisa membesarkannya?
memberikan pupuk dan lain sebagainya sehingga dia bisa besar. Ada lagi pendapat lain? Oke Bapak Ibu, jadi padi itu dimanapun dia tumbuh itu bijinya bisa besar tergantung posisinya. Dan bagaimanapun perlakuan dari kita petani itu tidak akan bisa membesarkan bulirnya selama padi itu sendiri tidak mau membesarkan bulirnya. Jadi yang bisa membesarkan bulirnya adalah mekanisme yang ada di dalam padi itu sendiri. Jadi tumbuhan padi itu punya mekanisme untuk membesarkan membesarkan bulirnya. Nah, tugas kita, tugas petani adalah merawatnya. Bagaimana agar padi itu mekanismenya berjalan dengan baik. Bagaimana dapat pupuk yang lebih baik supaya padi itu bisa membesarkan bulirnya. Kurang lebih seperti itulah kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Jadi yang bisa merubah sikap atau sikap anak menjadi baik itu adalah anak itu sendiri. Kita hanya bisa menuntun, hanya bisa mengingatkan, hanya bisa menyiapkan budaya di sekolah kita. Jadi kalau ibaratkan sekolah itu budayanya nggak baik, kita anggap seperti tanah yang gersang, yang tidak ada pupuknya. Nah, tugas kita adalah menyuburkan pupuknya. Jadi tugas kita adalah menyiapkan budaya yang baik yang ada di sekolah ini. Kalau budayanya sudah berantem, ya dia akan ikut-ikutan dengan budaya tersebut. Tapi kalau budayanya positif, otomatis anak itu akan tumbuh dengan baik. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjut ke yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini ada hubungannya dengan yang kita pelajari di depan tadi Bapak Ibu. Ada teori motivasi perilaku manusia baik eksternal maupun internal. Nah, yang eksternal kita kasih contoh. Ini sedikit menjawab pertanyaan kita yang di depan tadi Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan tadi. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini adalah salah satu motivasi eksternal. Kita di depan tadi bertanya apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak dan lain sebagainya. Ternyata hukuman itu adalah motivasi eksternal. Bisa atau tidak berfungsi? Bisa, sangat bisa. Tetapi apakah akan maksimal? Tentu tidak. Karena itu adalah motivasi eksternal. Sedangkan yang kita harapkan adalah motivasi internal dari anak itu sendiri. Ya, jadi boleh kita lakukan, kalau bisa kita kurangi Bapak Ibu. Ya, sedikit demi sedikit. Kita coba bangun yang motivasi internal. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, misalkan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, misalkan biar pengen ranking 1, biar orang tua nanti kalau saya ranking 1, yang kedua diberikan motor, misalkan. Itu adalah motivasi eksternal. Kita masuk sekolah rajin, misalkan di depan bos, misalkan berusaha rajin biar apa, biar dapat pujian, misalkan ya, seperti itu. Itu adalah motivasi eksternal. Nah, seperti apa motivasi internal? Di mana motivasi internal ini adalah tujuan kita yang akan kita bangun, ya, agar dapat memunculkan disiplin positif tadi, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Jadi kita melakukan karena kita menghargai nilai-nilai yang kita percaya, kita menghargai diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita usahakan ke motivasi internal. Nah, di sini ada kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Artinya kalau kita tidak ada perintah, ya kita merdeka, kita mau ngapain saja bebas. Tetapi padahal merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya kita tidak masa bodoh. Asal tidak ada perintah udah seenak kita sendiri, tidak. Seharusnya kita dapat memerintah diri kita sendiri terhadap nilai-nilai yang kita percayai tadi. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, nilai itu yang harus kita tanamkan kepada anak Bapak Ibu. Oke, selanjutnya apa itu restitusi? Nah, ini nanti akan banyak dikupas oleh Bapak Ibu rekan selanjutnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bagaimana kita seorang guru dapat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, bukan untuk menyalahkannya, bukan untuk mendiskreditkannya, atau bukan untuk menghardiknya, tapi untuk memberi kesempatan kepada anak untuk dapat memperbaiki kesalahannya. Kesalahannya apa? Kita ciptakan kondisi supaya anak bisa memperbaiki kesalahannya. Apa untungnya Bapak Ibu? Jika anak merasa bisa memperbaiki permasalahannya, masalahnya, maka akan ada nilai positif yang ada pada diri dia.
oh saya bisa loh memperbaiki kesalahan saya, ternyata saya bisa loh seperti ini lebih bagus gitu. Ya, jadi akan membangun motivasinya. Ada motivasi intrinsik dia melakukannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah seperti tadi Bapak Ibu, aku memang merokok di kelas, tapi sekarang aku tahu bahwa merokok itu tidak boleh. Saya harus menjaga kesehatan saya. Akibatnya dia pede di depan anak-anaknya, sehingga dia bisa kembali ke kelompok kelasnya dengan baik. Tetapi jika misalkan kita suruh keliling atau apapun itu dalam bentuknya Bapak Ibu, yang mempermalukan si anak, misalkan nggak pakai sepatu, kita suruh buka sepatu seharian dia nggak pakai sepatu, maka dia akan merasakan bukan hanya hukuman fisik tapi hukuman psikis, dan dia akan malu untuk kembali ke kelompoknya, dia akan malu kembali ke kelas, pasti akan dibully oleh teman-temannya. Ya Bapak Ibu, itu sedikit contohnya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Itu tadi ya, kita kolaborasi dengan siapa? Dengan teman-teman rekan dan dengan murid. Yang tidak dipungkiri Bapak Ibu, bahkan sampai sekarang saya pun masih sering emosi, biasa itu hal yang wajar. Tapi kita sama-sama memperbaiki diri Bapak Ibu. Sebisa mungkin tidak memberikan hukuman fisik dan psikis. Alhamdulillah beberapa bulan ini kita sudah mulai menguranginya Bapak Ibu. Ya, kita coba melakukan pendekatan apa sih yang dibutuhkan oleh anak. Sebisa mungkin kita memberikan kebutuhan. Mungkin di rumah tidak dikasih sayang sama orang tua, mungkin di rumah tidak dikasih perhatian, mungkin mereka ingin merasa hebat dan lain sebagainya. Kita sebagai guru yang wajib menyiapkannya itu untuk mereka, sehingga mereka tidak melakukan sesuatu terhadap nilai-nilai yang mereka percayai tadi. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, biasanya murid ini kan tidak tahu arah seperti apa sih seharusnya yang mereka inginkan. Kita yang membantu mengarahkannya. Kadang mereka tuh bingung melakukan apa yang mereka senangi saja, padahal kita bisa mengarahkannya. Oh mereka sok jago misalkan di depan anaknya, di depan kawan pokoknya jual-jual terus atau apapun itu, membuli temannya. Padahal mereka punya kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk superior di antara teman-temannya. Kita bisa siapkan kebutuhan itu dengan olahraga misalkan, biar dia bisa jadi juara misalkan. Ya, kita arahkan ke hal-hal positif agar dia bangga dengan diri dia, karena itu yang dia butuhkan sebenarnya. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, ya seperti dia memperlakukan diri dia sendiri. Terakhir Bapak Ibu, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan seperti yang kami sampaikan di depan tadi, tapi untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahannya, tetapi untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau sekedar menebus Bapak Ibu, tinggal ditebus, besok bisa mengulang lagi. Tapi kalau memperbaiki, maka dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, tapi ya kita jangan bosan-bosan untuk mengingatkan. Namanya anak-anak pasti akan berulang-ulang kali. Oke, kemudian memperbaiki hubungan antara kita anak dengan sesama anak yang lain, dengan teman-temannya. Kemudian memberikan tawaran bukan paksaan. Seperti tadi kita memberikan opsi-opsi bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya, bukan memaksa. Kamu harus lari keliling, misalkan. Kamu harus seperti ini, misalkan. Ya, kamu harus push up dan lain sebagainya, misalkan. Jadi bukan memberikan paksaan, tapi memberikan penawaran seperti apa. Kemudian nomor 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita dituntut untuk melihat ke dalam diri anak, bukan acuh tak acuh. Jadi kalau kita melakukan restitusi, kita akan menuntut diri kita sendiri untuk menggali lebih dalam apa sih yang anak itu inginkan. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang anak itu inginkan. Bisa tidak kita memenuhi kebutuhannya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi ya, misalkan dia dengan temannya sekendaknya saja, misalkan ada kebutuhan yang ingin dicapai oleh anak itu, kebutuhan untuk merasa dihargai, kebutuhan merasa superior dan lain sebagainya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk kita lakukan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita memperbaiki karakternya bukan tindakannya. Kemudian berfokus pada solusi bukan pada masalahnya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti tadi ya, kalau kita anak itu bisa memperbaiki kesalahannya, maka anak itu bisa dengan bangga kembali ke kelompoknya, kembali ke kelasnya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menampilkan aksi nyata saya mengenai kesepakatan kelas dan keyakinan kelas pada video berikut ini.
kesepakatan kelas yang disepakati bersama dengan anak-anak. Ini anak-anak sedang menulis kesepakatan yang ingin dicapai di kelas. Tadi kelas 12 TPSN 1, ini kelas 11 TPSN 1. Jadi kita mempersilakan anak untuk memiliki kesepakatan atau keinginannya mengenai kelas yang mereka inginkan. Kemudian ini menempel kesepakatan kelas yang telah ditulis ke depan menggunakan kertas seperti kertas karton ya, tapi lebih tipis. Ini hasil dari kesepakatan anak. Kita tampung dulu semua kesepakatan atau kelas impian yang anak inginkan. Ini kelas 12 TPSN 2. Kalau ini kertas karton berwarna hitam. Ini kelas 11 TPSN 1. Kemudian menandatangani kesepakatan yang sudah disetujui bersama seluruh anggota kelas. Apa maksudnya kita menandatangani Bapak Ibu? Agar anak-anak merasa punya komitmen untuk menjalankan. Selanjutnya ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas dari kesepakatan kelas yang telah kita buat. Kalau kesepakatan kelas itu bentuknya masih berupa kalimat, nah sekarang akan kita buat dalam bentuk keyakinan kelas atau nilai-nilai keyakinan yang akan kita sepakati di dalam kelas. Di sini saya menjelaskan atau membacakan kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat, kemudian akan kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas nanti kita rubah dalam bentuk kata atau kalimat positif. Seperti tadi misalkan mengganggu teman, itu kalimat positifnya dalam bentuk keyakinan kelas adalah menghargai. Kemudian keyakinan-keyakinan tersebut kita catat, kita tuliskan di papan tulis. Nah, dari kelas 12 TPSN 1, dari kesepakatan kelas yang telah dibuat didapatkan kurang lebih ada 15 keyakinan atau nilai-nilai keyakinan. Nah, dari 15 itu akan kita ambil lebih sedikit 3-6 keyakinan saja. Kenapa? Supaya anak lebih fokus dan mudah mengingat keyakinan yang telah disepakati. Jadi ini disepakati ada 6, yaitu keyakinan kelas menghargai, tanggung jawab, semangat, kemudian kerjasama, kemudian kreatif dan kebahagiaan. Dari ke-6-nya itu kita sepakat untuk meyakini 3 dulu, yaitu menghargai, kemudian tanggung jawab dan kebahagiaan. Kemudian kita meninjau ulang dan menyetujui kesepakatan yang telah kita pilih bersama. Kebahagiaan, jadi menghargai, tanggung jawab dan kebahagiaan. Sepakat? Sepakat? Oke, sekarang kita akan buat tabel mengenai. Kemudian kita perlu melakukan pendalaman terhadap ketiga nilai-nilai keyakinan yang sudah kita sepakati. Ada 2 bentuk pendalaman. Yang pertama menggunakan tabel B, yaitu kita membuat misalkan contoh menghargai itu tampak seperti apa dan menghargai itu tidak tampak seperti apa. Artinya tampak seperti apa itu adalah wujud kita menghargai itu seperti apa. Kalau tidak tampak itu contoh wujud kita tidak menghargai itu seperti apa.
Jadi ada 3 keyakinan tadi: menghargai, tanggung jawab, dan kebahagiaan. Kita isi semua tampak seperti dan tidak lagi sepertinya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu, hasil dari kesepakatannya. Dan ini yang menulis adalah anak. Kita tinggal menguatkan atau sedikit memperbaiki kesalahan tata bahasanya saja menjadi bahasa positif di tampak sepertinya. Selanjutnya yang kedua adalah tabel Y. Tabel Y ini berisi seperti terlihat seperti apa seseorang menghargai, bertanggung jawab, dan bahagia itu. Kemudian terdengar seperti apa sih orang yang memiliki 3 keyakinan tersebut, dan bagaimana orang berperilaku yang mencerminkan ketiga keyakinan tersebut. Nah, ini tabel Y-nya terlihat, terdengar, dan berperilaku. Ini hasilnya dari anak 3 TBSM 1 yang telah kita sepakati. Ini wujud kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Selanjutnya kita ke saya ada mempraktekkan proses menjalankan segitiga restitusi terhadap kasus anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Modul 1 di sekolah terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Detektif. Jadi restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, pendekatan melalui restitusi ketika murid berbuat salah, kita sebagai guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan dalam rangka untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Artinya kita bisa menguatkan posisi murid. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, Bapak Ibu, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita belajar dari kesalahan sehingga kita tidak mengulangi dan kita dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya segitiga restitusi bisa dimulai dalam 3 tahap, Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas. Artinya kita menguatkan murid bahwa murid sebenarnya bisa memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah, yaitu kita menanyakan kenapa mereka itu melakukan hal tersebut. Pasti siswa itu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga mereka melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Nah, kita yang bertugas untuk mengarahkannya. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama sehingga anak itu kembali mengingat dan menanamkan nilai-nilai keyakinan tadi di dalam diri mereka. Ini contoh kasus pertama, murid berkelahi. Kenapa murid berkelahi? Mereka memiliki kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian. Kemudian keyakinan kelas yang seharusnya mereka terapkan adalah saling menghargai, kemudian saling menolong dan berakhlak pada sesama. Ini contohnya Bapak Ibu, ini hanya contoh, jadi bukan kejadian nyata. Ini kita buat skenario-nya kemudian menjalankan. Jadi ini terlihat anak mengganggu temannya yang sedang bekerja. Hingga akhirnya mereka berkelahi. Bapak lihat sepertinya kamu masih kesal. Ya Pak, saya sedang serius belajar, tapi Ini proses segitiga restitusi. Saya sudah memperingatnya, jangan lagi mengganggu saya, tapi dia masih saja mengganggu saya. Akhirnya saya tidak bisa lagi menahan emosi saya. Iya nak, Bapak memahami emosimu. Namun di sini sebaiknya kita menyelesaikannya dengan kepala dingin. Bisa lihat? Bisa Pak. Anak-anak, Bapak di sini bukan ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, ini proses menguatkan atau menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi ini langkah pertama yang saya lakukan. Jadi memberikan penguatan bahwa mereka bisa memperbaiki keadaan. Bapak ingin kita mencari solusi yang terbaik. Iya Pak. Saya mengajak mencari solusi yang terbaik. Karena ingin mencari kesenangan dan perhatian. Iya Pak. Aldi, kamu masih punya alasan kenapa mengganggu dia? Iya. Nah, ini saya menanyakan alasan anak itu melakukan hal tersebut dalam rangka untuk mencari apa sih kebutuhan
anak tersebut yang tidak terpenuhi selama ini. Pak, tadi awalnya saya mau bertanya mengenai materi yang tidak saya pahami, tapi saya lihat dia sangat bagus dan tidak. Ternyata anak tersebut ingin belajar atau bertanya terhadap temannya mengenai materi yang tidak diketahui. Tetapi lain kali coba bersikap lebih baik. Iya Pak. Sekarang marilah kita membicarakan mengenai keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, ini adalah proses menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Artinya keyakinan apa yang seharusnya mereka jalankan. Menurut kalian, keyakinan kelas mana yang belum kalian jalankan? Menghargai dan berakhlak pada sesama, sabar dan saling menolong. Kalian berdua Ternyata mereka mengetahui sebenarnya keyakinan yang harus dijalani. Jadi kita hanya kembali mengingatkannya saja Bapak Ibu. Nah, seharusnya bagaimana kalian harus bersikap? Sabar dan menolong teman dengan. Nah, ini adalah kita dalam rangka memperbaiki situasi. Nah, anak tersebut ternyata tahu bahwa yang satu anak tadi harus menolong atau menjelaskan materi kepada teman yang lain. Berdiskusi mengenai materi. Dan harus sabar. Saling menghargai dan minta tolong dengan cara yang baik. Oke, kemudian yang satu dapat minta tolong dengan cara yang baik. Sekarang silakan saling bermanfaat, kemudian kembali ke kelas kalian. Bagaimana? Selanjutnya, mari kita simak video kasus kedua, murid merokok di kelas. Murid butuh akan kesenangan dan kemaslahan. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan saling menghargai. Selanjutnya kasus kedua yaitu murid merokok di kelas. Nah, ternyata murid merokok kelas itu murid butuh kesenangan dan penguasaan supaya terlihat hebat di depan temannya. Kemudian keyakinan kelas yang harus anak jalani adalah kesehatan dan saling menghargai. Artinya saling menghargai teman yang lain, bahwa teman itu juga butuh menghirup udara yang segar. Kesenangan dan penguasaan. Tio, Bapak dengar dari ketua kelas Dan saling menghargai. Ini anak mempraktekkan kira-kira kalau rokok di kelas. Bapak dengar dari ketua kelas dan wali kelas, sepertinya kamu sedang dalam masalah. Ada apa, Nak? Apa yang bisa Bapak bantu? Ya Pak, tadi saat istirahat saya merokok dalam kelas Pak. Kamu merokok di kelas? Ya Pak. Apakah Tio tahu bahwa sekarang Tio sedang dalam masalah? Ya Pak. Bapak tidak ingin fokus ke masalahmu. Nah, ini proses menstabilkan identitas, yaitu menguatkan anak untuk mencari solusi bersama. Bapak di sini ingin mengajak Tio. Jadi kita tidak membahas fokus ke masalahnya, tapi kita membahas solusi penyelesaiannya. Nah, Tio pasti melakukan ini ada alasannya. Pasti seru dan bangga ya. Nah, ini langsung proses ke memvalidasi tindakan yang salah. Anak punya alasan melakukannya, yaitu anak pengen senang dan merasa hebat di depan temannya. Bisa merokok di depan kelas dan dilihat teman-temanmu. Ya Pak. Baiklah, Bapak bisa melihat kamu senang melakukannya. Tetapi apa yang kamu lakukan bisa merugikan kesehatan kamu dan orang lain yang ada di kelas tersebut. Ya Pak. Sekarang mari kita berbicara mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas kepada anak. Itu langkah terakhir. yang mana yang Tio tunjukkan? Menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Nah, anak ternyata paham bahwa dia harus menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Artinya Tio bisa menjaga kesehatan diri dan orang lain. Tidak Pak. Tapi Tio mendapatkan kesenangan dan kebanggaan. Menurut Bapak, ada cara lain untuk mendapatkan kesenangan tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana menurutmu Tio? Ya Pak, saya bisa bermain dengan teman-teman atau ke kantin saat jam istirahat. Anak untuk selanjutnya dia bisa melakukan hal-hal yang positif saat jam istirahat, yaitu bermain atau ke kantin bersama teman-temannya. Nah, inilah Bapak Ibu contoh penerapan tahapan segitiga restitusi di sekolah bersama dengan anak. Mudah-mudahan dengan menonton video ini Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian dapat memiliki gambaran bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaannya. Bapak Ibu, di sini adalah beberapa yang selama ini sudah kami pelajari kurang lebih beberapa bulan ini.
Makanya kami secara pribadi dan teman-teman CGP yang lain selalu mendorong untuk ayo kita ikut sama-sama di guru penggerak. Karena banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Saya sendiri pribadi ya mungkin Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi saya pribadi seperti tertampar Bapak Ibu bahwa selama ini bukan guru yang diidamkan oleh murid-murid. 12 tahun sudah mengajar, banyak sekali yang tidak harus saya lakukan kepada murid-murid. Ya, sangat terasa sekali Bapak Ibu. Jadi banyak sekali pelajaran yang berharga di sini bahwa kita itu harus mendahulukan murid. Bahwa murid itu pengen sesuatu dari kita, bukan harus melakukan sesuatu atas kehendak kita Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama kita membangun budaya positif di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini sudah melakukan hal positif, tapi mari kita perbaharui lagi. Mari kita bergerak bersama, karena dengan 1 orang, 2 orang, 5 orang tidak cukup Bapak Ibu untuk merubah merubah sekolah sebesar ini, sangat tidak cukup. Kita perlu bersama-sama. Bahkan saya pribadi sebenarnya pengen kita membuat sebuah komunitas yang gak ada embel-embel guru penggerak. Karena secara pribadi mungkin teman-teman guru penggerak di sekolah lain juga berpikir bahwa sepertinya guru penggerak itu dipandang agak berbeda dengan orang lain. Tidak Bapak Ibu, kami tidak ingin menjadi lebih baik dari Bapak Ibu. Kami hanya ingin belajar untuk memperbaiki diri kami sendiri. Sebisa mungkin kami akan sebarkan itu kepada teman-teman. Karena saya pribadi, saya hanya bisa melakukan apa yang dalam jangkauan saya. Kalau tidak dalam jangkauan saya, yang tidak, ini ya kita tidak akan bisa paksakan. Minimal Bapak Ibu, orang itu pasti ada yang mendukung, ada yang netral, ada yang tidak suka. Minimal target saya seperti ini Bapak Ibu. Yang mendukung tetap mendukung, yang netral jadi mendukung, yang tidak mendukung minimal dia netral. Jadi ayo kita sama-sama Bapak Ibu. Karena ini untuk anak, jujur saya selama 12 tahun tidak pernah memikirkan hal seperti ini. Pokoknya ngajar, selesai materi, entah nggak perlu Bapak Ibu. Materi itu urusan kesekian. Yang penting adalah mendidik karakter anak. Nggak usah kita pikirkan materi harus selesai. Memang harus selesai Bapak Ibu, tapi itu urusan kesekian. Yang penting adalah bagaimana kita membentuk karakter anak. Karena kami sendiri di otomotif, nggak penting anak itu bisa buka baut dan lain sebagainya. Yang penting karakternya. Banyak anak terampil baru sebulan 2 bulan sudah dipecat di industri. Kenapa? Karena malas, sudah sok hebat dan lain sebagainya. Kalau terampil masih bisa dilatih di industri, tapi karakter sangat sulit sekali. Makanya nggak bisa untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi kita harus bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, itu dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau tambahan, boleh saran dan lain sebagainya, dipersilakan Bapak Ibu. Banyak berarti ada mau kemana? Silakan dipegang, jangan dikasihkan dengan temannya Bapak Ibu. Sorry ya, itu agak sedikit pribadi, tapi ya seperti itulah kita seharusnya Bapak Ibu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan mengenai atau apapun itu yang mau didiskusikan, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Kita serius tapi santai ya. Ibu mau yang bertanya? Boleh, silakan Bu. Bagaimana menanamkan motivasi intrinsik kalau siswanya itu siswa TK? Bisa TK. Oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang sangat berat sekali. Bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik untuk anak TK? Oke, saya coba ke diri saya Bu, Bapak Ibu ya. Memang pada dasarnya kalau kita berpikir secara gampang, kita akan lebih mudah mendidik orang yang anak-anak yang sudah dewasa atau yang sudah berpikir. Tetapi justru menurut saya ya Bapak Ibu, kita lebih mudah mendidik anak-anak yang belum mengerti apa-apa ketimbang anak yang sudah berpikir logis. Kenapa? Ini contoh sederhana Bapak Ibu. Kadang anak-anak, walaupun saya sendiri belum ya, tapi kadang anak-anak itu lebih percaya gurunya ketimbang orang tuanya sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakannya. Kalau yang dikata uminya A, ya A itulah. Walaupun yang diomongin uminya itu ada salahnya, kita benerin enggak, yang kita salah. Yang benar adalah yang kata umi. Artinya yang kalau untuk anak-anak Bapak Ibu, segala sesuatu itu mungkin ya Bu mulia. Segala sesuatu itu kita mulai dari kita sendiri. Kita menjadi contoh bukan memberikan contoh. Beda ya Bapak Ibu. Memberi contoh dengan menjadi contoh. Kita menjadi contoh bagaimana kita sehari-hari itu yang akan ditiru anak-anak. Karena pasti lengket itu sampai kapanpun. Namanya anak TK itu apa yang kita. Jadi kalau kita menjelaskan akan lebih sulit.
ketimbang kita mempraktekannya langsung. Saya rasa seperti itu kalau anak-anak TK. Jadi kita praktekkan aja seperti yang baik-baik gitu, pasti saya rasa mereka akan mengikuti. Karena mereka belum ada daya nalarkan ini benar atau baik, nah salah, ini salah atau benar itu nggak tahu. Apa yang kita lakukan, apalagi anak-anak sudah ngefans sama kita, wah apapun yang kita lakukan pasti diikuti. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Dari pertanyaan Pak Mun, gimana Pak Mun? Karena belum pengalaman ini menghadapi anak kecil. Tapi kurang lebih mungkin seperti itu. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Boleh 1, 2, 3, 4 atau 5 lagi pertanyaan. Silakan. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Di sini saya banyak nggak punya juga, tapi kita akan coba diskusikan. Ya, Kiki silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari awal saya menyimak, sangat menarik sekali apa yang disampaikan Pak Bilal ya, terutama filosofi Ki Hajar Dewantaranya. Karena selama ini yang kita tahu dari Ki Hajar Dewantara itu kan lebih cenderung ke Ingarso Suntolodo Imadya Mangunkarso Tekuri Handayani. Namun ternyata banyak sekali pesan-pesan lain yang ada dari sosok Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satunya yang tadi ya, yang di papan kita, tugas kita sebagai guru hanya bisa menuntun anak tersebut kepada kodratnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, karena kan tugas kita sebagai guru ini berat, terutama menghadapi anak-anak yang bermasalah. Nah, sebagai guru kadang kita cenderung untuk kalau namanya manusia, kadang kita punya batas kesabaran juga. Jadi bagaimana cara menghilangkan mindset kita bahwa di awal tadi ada pertanyaan pemantik, guru setuju kita semua memberikan hukuman untuk disiplin, tapi ada bagian keduanya, jadi hukuman yang positif. Karena kita lihat, kita kan bermacam-macam ragam guru di sini, tidak semua berpikiran sama menghukum anak dengan cara yang positif, tapi ada juga yang menghukum anak dengan negatif, misalnya dengan fisik tadi. Harusnya itu tidak boleh lagi ya Pak Bilal ya, kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Pak Ki Hajar Dewantara. Menurut Pak Bilal, bagaimana ya caranya kita ini mengubah mindset kita bersama supaya anak kita sebagai guru itu nggak lagi menggunakan hukuman fisik, tapi lebih cenderung menghukum secara positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Diki atas pertanyaannya. Sangat menarik sekali yang kita bahas ya Bapak Ibu. Itu makanya kita sekarang berdiskusi untuk membahas sebuah materi ini. Bahkan ada sedikit penyampaian yang ditarik oleh Bu Kiki tadi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Atas pertanyaan Bu Kiki mengenai bagaimana kita seorang pendidik dapat menerapkan atau menahan diri untuk tidak memberikan hukuman yang sifatnya fisik. Mungkin nanti lebih lanjut akan dibahas lagi oleh teman-teman yang lain. Tadi kan ada pemantik, boleh nggak tidak melakukan hukuman? Ada yang pertanyaan kedua, boleh tidak kalau hukumannya positif? Nanti akan terjawab Bapak Ibu, apakah hukuman itu boleh? Apakah hukuman positif itu yang dibolehkan? Nanti akan terjawab lebih lanjut. Karena sebenarnya seperti yang saya sampaikan di depan tadi, motivasi, selama motivasi itu ekstrinsik sifatnya, maka itu tidak akan maksimal. Nah, hukuman yang baik itu termasuk ke ekstrinsik atau intrinsik. Masih ke dalam ekstrinsik atau motivasi luar. Itu sebenarnya juga belum cukup untuk mendidik anak-anak kita. Jadi yang paling bagus adalah memberikan nilai-nilai kebajikannya nanti. Kemudian atas pertanyaan Ibu Kiki tadi, ini yang memang sulit Bu Kiki. Makanya saya secara pribadi sekarang masih dalam tahap untuk memperbaiki diri. Paling bisa menyebarkan kepada teman-teman yang dalam jangkauan. Paling ngobrol di otomotif, kasih masukan sedikit-sedikit, nggak bisa banyak. Makanya saya di depan tadi menyampaikan bahwa kita perlu berkumpul, harus sering-sering berkumpul. Ya mungkin dengan waktu kita mungkin nggak akan banyak seperti ini. Jadi langkah yang paling tepat saya rasa dengan sering-sering kita berdiskusi seperti ini. Karena kalau cuma pengetahuan kita sendiri yang saya sampaikan tadi, kita akan sulit untuk membentuk budaya positif di sekolah ini.
Nah, bagaimana caranya biar rekan-rekan guru yang lain juga berpikiran sama dengan kita, maka kita harus mentransfernya tadi. Nah, salah satu jalannya adalah seperti ini yang sedang kita lakukan sekarang. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini bukan hanya untuk menjalankan kewajiban kami untuk pemenuhan tugas, tapi untuk berbagi pemikiran bersama. Saya yakin Bu Gigi sudah cukup memahami bagaimana untuk mendidik anak. Sekarang ya makanya saya minta bantuan untuk kita bersama untuk menyebarluaskan ini kepada anak-anak. Kalau soal kita manusia, bagaimana menahan diri itu memang masih sulit, Bu. Apalagi anak kita ini anak SMK, sangat berbeda dengan anak SMA. Saya sendiri juga masih sering terpancing ngomong emosi, harus menghukum anak dan lain sebagainya. Tapi ya kalau hal ini sering kita lakukan, metode-metode restitusi nanti yang akan disampaikan itu sering kita lakukan berulang kali dalam diri kita, otomatis nanti kita akan lupa bahwa kita harus menghukum anak. Otomatis langkah kita adalah langkah memberikan restitusi kepada anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Gitu Bu Kiki, mudah-mudahan menjawab ya. Jadi seperti itu tadi. Nanti kalau memang sepakat kita perlu bentuk komunitas sekolah, nggak ada salahnya Bapak Ibu. Komunitas sekolah yang sama-sama ingin belajar, bukan hanya tentang guru penggerak apapun itu. Misalkan ada teman habis pelatihan apa, ayo kita diseminasi tentang pelatihan itu gitu. Bukan hanya untuk tentang anak, tapi pengembangan diri kita juga boleh. Karena itu yang lebih, karena pengen kalau Bu Kiki habis menang lomba, Bu Widya habis menang lomba, pengen sekali dapat sharing pengetahuan bagaimana sih caranya gitu. Kalau kita rame-rame kan jadi semangat. Kalau soal ini kan paling nanya langsung. Tapi kalau kita punya komunitas akan lebih baik. Terima kasih. Saya rasa mudah-mudahan bisa menjawab begini. Ada lagi apa itu? Satu lagi mungkin? Ya, ini aja. Ya, setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya tanyakan kepada Bila yang pertama, sharing aja kan tentang hukuman tadi itu. Sering terjadi kalau kami sebagai guru BK kan jembatan antara murid dengan guru yang lain. Kadang-kadang terjadi ada pemanggilan orang tua. Saya kok paling kurang setuju tuh kalau ada surat perjanjian. Kenapa? Untuk apa kertas banyak-banyak? Kalau benar kata Bila tadi kan dalam teori itu dari dalam dirinya sendiri kita belum menyentuhnya. Sering kita sebagai guru tuh ingin perubahan secepatnya, cuma kita hanya tidak sabar melalui prosesnya. Nah, ini saya tanyakan bagaimana kita sebagai, terkadang kita terkendala juga senioritas juga kan. Karena kita ngomong agak cemano seperti anak baru Jadi kami juga belajar juga sih tentang surat perjanjian. Saya paling kurang setuju kalau ada dikit-dikit masalah perjanjian, dikit-dikit BK. Padahal kalau kita pengen anak kita maju, kan pernah kata Bila tadi, semua itu peduli katanya. Bukan berarti kami mengelak dari tugas, tidak. Cuman maksud gitu kan, ada sisi lain. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang hukum yang positif tadi itu kan. Nah, itu sangat menarik buat saya kan. Kadang kalau suruh bersih-bersih juga belum tentu positif juga kadang tuh. Positif untuk sekolah, tapi belum tentu positif untuk dia. Nah, mungkin itulah pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taher atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya coba jawab ya. Mudah-mudahan dapat menjawab. Kalau untuk surat perjanjian tadi, ya saya sepakat dengan yang diambil oleh Pak Taher tadi bahwa surat perjanjian itu ya seperti yang sering saya sampaikan dengan anak juga, bahwa surat perjanjian itu sebenarnya tidak ada artinya. Surat perjanjian itu hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi saja. Karena sebenarnya itu tergantung motivasi anak-anak itu ingin memperbaiki keadaan atau tidak. Kalau anak-anak tidak, ya surat perjanjian itu hanya angin lalu. Kita sampaikan bahwa surat perjanjian itu, misalkan motivasinya memang ingin memperbaiki diri, walaupun surat perjanjian itu isinya kalau mengulang lagi akan dibunuh, misalkan se-ekstrim itu, maka mereka siap menandatangani. Seperti itu. Karena mereka tidak akan, sudah motivasinya tidak akan mengulangi lagi dan ingin memperbaiki keadaan. Saya sebenarnya setuju Pak Taher, tapi bagaimanapun itu ada administrasi sekolah. Anak kita banyak, tidak bisa kita sendiri mengurus 30 anak. Makanya kalau memang kita merasa
sebenarnya salah kalau kita berpikir seperti ini. Kita merasa tidak mampu lagi membantu anak, ya kita kasihkan di sekolah yang bisa membantu. Sebenarnya itu pemikiran salah. Tapi bagaimanapun karena kita di lingkungan yang siswanya banyak, BK juga cuma berapa untuk menghadapi ribuan siswa, yaitu harus untuk memenuhi administrasi kita saja. Kemudian yang positif tadi, Pak Tahir, sebenarnya saya mau untuk ke materi selanjutnya, tapi saya coba jawab sedikit seperti ini. Semua bentuk hukuman, di mana itu hukuman fisik maupun psikis, baik itu hukumannya keras ataupun hukuman positif, itu sebenarnya tidak dibolehkan. Karena namanya hukuman itu seperti tadi suruh bersih-bersih, ya ada keuntungan untuk sekolah, tapi psikis dia terganggu. Dilihat oleh temannya, kalau dihukum kan suruh bersih-bersih, misalkan, itu kan psikisnya terganggu. Jadi yang namanya hukuman itu sebisa mungkin tidak kita lakukan. Tidak ada sebenarnya yang namanya hukuman positif itu, sama saja. Hukuman yang hukuman, kena fisik dan psikisnya. Cuman kadarnya psikisnya akan lebih rendah ketimbang hukuman yang lebih berat, misalkan seperti itu. Itu saja. Saya rasa kita tutup saja Bapak Ibu. Miss Wit, kalau ada pertanyaan nanti kita inikan ke pertanyaan selanjutnya. Nanti takutnya nggak kebagian waktu lagi karena waktu kita sudah panjang. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita tutup, silakan kita aplaus untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan membekas di hati Bapak Ibu dan dapat kita aplikasikan bersama-sama. Kita sama-sama mengingatkan Bapak Ibu. Bukan berarti saya di depan sini yang paling baik, bukan. Kita sama-sama mengingatkan di sini. Terima kasih, banyak maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sama Pak Senang. Oh, snack. Boleh. Aduh, silakan. Pakai aku juga. Ada aku nanti pakai. Masalah hukum tidak sama ngomong ya, sebab salah juga ada. Contoh Joto tuh, sudah dikasih jalan Joko, wih kalau. Enggak lagi ya Bu ya. Tapi kalau kita praktekkan, dia kan sudah mulai praktekkan. Ada perubahan ya. Memang dikit karena baru dikit kan, baru kita baik. Tapi kalau kita segalanya mempraktekkan, pasti ada indikasi. Kemarin itu kalau aku tetap, maksudnya hukum tetap. Ya tetap. Kalau yang aku jadi selain hukuman fisik dan psikis, jadi bagaimana cara mengubah? Kalau aku kemarin, kalau yang aku ya, kalau aku termasuk guru ya, kalau tidak buat tugas di jalan Joko. Tapi di sela itu, pasti anak itu kan rasa malu. Habis itu saya akan bermain atau belajar itu pasti lewat HP. Jadi saya tidak lagi pakai kertas. Itu jadi kayak kita orang tuh di rumah, mak kita marah, habis itu disayang. Jadi kalau saya kayak gitu ya Pak ya, maksudnya ini kan semua pendapat kan bisa beda-beda gitu ya. Jadi misalnya nih, katanya nggak buat tugas sama itu, Pak saya mau oke kayak kamu jalan Joko sudah. Setelah masukkan di kelas, terus udah, setelah absen nggak mau saya. Maka hari ini kita nggak buka buku, kita main HP itu nggak happy tuh kan. Jadi kayak LKS-nya saya pakai gaya online, jadi mengerjakan lewat HP. Terus saya pakai yang apa, jadi saya bilang tuh ngobrol tanah. Jadi minggu depan baru saya proses seperti biasa pakai buku dan sebagainya. Jadi saya sama sering kalau saya gitu ya Pak ya. Jadi kayak ini kan, nah mungkin karena udah enak dipegang HP. Alhamdulillah ini udah minggu ketiga tugasnya lancar nih. Mungkin karena dari awal saya udah bikin konsekuensi. Saya orangnya tugas dalam ABC, saya nggak ngerti ini kan. Tapi mungkin mereka menghadap saya pun beradaptasi dengan mereka. Mereka pun melihat saya, oh ya, ibu ini dengan kekerasannya, tapi saya tidak memaksa untuk tugas, tapi justru tugasnya saya bikin yang kreatif. Seperti misalnya saya tidak, biasanya kan dosen itu hafalan, vocab gitu ya. Itu enggak, saya nggak anggap lagi karena kamu saya kalau dulu kan saya suruh bawa kamu, sudah bawa kamu selalu bawa saya enggak. Toh apa gunanya Google Lens? Karena bisa lihat ini udah menyempatkan saya. Jadi saya minta oke, kamu udah perlu bawa buku yang banyak, cukup HP. Bukan tidak bisa terjemahkan, aku dulu Google Lens, aku dulu kelasnya. Jadi saya bikin semudah itu, tapi tetap dengan rule yang saya punya. Jadi saya tetap mohon maaf Pak, tapi punishment saya tetap ada, tapi di satu sisi saya tetap dikasih untuk mengikuti. Jadi kayak ibaratnya
ada paling dekat dulu. Kalau agak jauh itu paling dikit lah. Itu solusinya kayak di materi Pak Mun. Jadi kita tuh tidak menghukum atas kehendak kita, tapi kita buat kesepakatan kelas. Kita buat keyakinan kelas. Dan keyakinan itu bukan dari kita, tapi dari anak. Jadi kita tawarkan ke anak. Kalian pengen kelas yang cak mano sih? Nah, kita arahkan. Pengen kelas yang saling menghargai, Pak. Jangan ganggu pas lagi belajar. Jadi itu yang kita yakini. Sepakat kita dengan ini, apa baik keyakinan kelasnya. Kalau sepakat, kita kembalikan ke situ. Jadi bukan hukuman dari kita. Hukumannya apa? Misalkan seperti itu. Walaupun sebenarnya itu kan hanya teori. Teori itu kan teori dari orang itu kan bisa benar dengan salah. Tapi kalau dilakukan itu benar. Sedangkan kita sunnahnya dari Rasul kita, tapi kalau lihat sholat disuruh mukul gitu kan. Tetapi dengan syarat di rumah dalam posisi dewean, misalkan tidak di depan anak yang lain, maka itu kan cuma teori. Tapi ya memang susah sih, ya minimal kita kurangi. Terutama STM. Apalagi STM. Kalau kita selalu yang STM gawat juga. Wih, jangan kali. Yang ada yang di kelasnya Bu Kiki ya. Ibu, kayaknya pilihan Bu Kiki sudah beberapa guru tuh yang LC. Nah, maksudnya yang tidak ada ngasih punishment itu aja. Saya tidak ngasih punishment akan bolos untuk main game online. Memang ada beberapa yang memang susah. Memang susah kayak gitu. Tahan bolos. Udah dikasih waktu mungkin ya cakap dan tidak bisa sekali. Aku. Memang dari lapangan kan ada manfaat sekali. Misalkan ada anak yang ikut, kita panggil DWA kan. Balik sekolah misalkan kita panggil, aku ribut. Aku sih kok jalan ribut, besok lagi nggak lagi dia ribut gitu Tapi yang paling susah. Cuma tak tahu kalau minggu lain. Yang sering izin dengan alasan sakit dan orang tua. Dan kita tidak bisa tahu. Tapi kalau kita ngomongnya sakit, dan kalau kita salah, sedikit sakit itu dikit, nggak semua. Sakit penyim dikit sakit. Misalnya itu dari kerja saya alasannya sakit. Buka lagi beda kan? Sakit